Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bahasan modul 3 buku 2 yang telah kami bahas. Dengan anggota kelompok Ananda Salsabila dengan NIM 1704393, Rahayu Surya Bakar dengan NIM 1804340, Serli Rifani dengan NIM 1804151, Fiori Dena Syafira dengan NIM 1804161 dan Zikra Ilhamullah dengan NIM 1804172. Baiklah, saya Serli Rifani akan menjelaskan mengenai indeks F dan indeks F1. Keterangan persediaan barang jadi dengan kode referensi F1 nominal catatan per klien pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp1.778.081.000 dikoreksi sebanyak Rp47.730.000 dengan penjelasan selisih kurang karena barang dititip secara konsinyasi pada PT Unicorn dengan barang Ruchovin SP500 sebanyak 2.000 kg dengan harga satuan 15.910 dengan total 31.820.000 dan beban promosi untuk pembeli di Hainan adalah Ruchovin SP1000 sebanyak 1.000 kg dengan harga satuan 15.910 dengan total 15.910.000 dengan total keseluruhan 47.730.000. Maka catatan per audit 31 Desember 2018 sebanyak Rp1.730.351.000. Keterangan persediaan dalam proses dengan kode referensi F2 dengan catatan per klien 31 Desember 2018 sebanyak Rp250.107.800 ditambahkan 15 juta dengan penjelasan laporan batch produksi 377 atau kekurangan pembebanan upah buruh pabrik sebanyak 15 juta. Maka catatan per audit 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp305.107.800. Lalu keterangan pada persediaan bahan baku dengan kode referensi F3 nominal catatan per klien 31 Desember 2018 sebanyak Rp520.506.300 dengan penambahan sebanyak Rp8 juta dan koreksi sebanyak Rp1.350.000 dengan penjelasan pembelian dari PT Delta yang belum dibukukan sebanyak Rp8 juta dan selisih kurang dikarenakan pencurian polivinil sebanyak 90 kg dengan harga satuan Rp15.000 dengan total Rp1.350.000. Maka catatan per audit pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp527.156.300. Keterangan pada persediaan bahan penolong dengan kode referensi F4 dengan catatan per klien 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp133.843.600 dikoreksi sebanyak Rp11 juta dengan penjelasan selisih kurang karena terendam banjir. Karton box sebanyak 10.000 pieces dengan harga satuan Rp1.100 dengan total Rp11 juta. Maka catatan per audit 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp128.843.600. Maka total keseluruhan dari catatan per klien 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp2.738.700 dengan debit Rp23 juta dan kredit Rp60.080.000 dan catatan per audit 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp2.689.458.700. Lalu pembahasan pada indeks F1 dengan keterangan Ruchovin SP500
dengan catatan per klien 31 Desember 2018 sebanyak Rp628.445.000, dikoreksi sebanyak Rp31.820.000 dengan penjelasan Ruchovin SP 500 selisih kurang dikarenakan barang dititip secara konsinyasi di PT Unicorn dengan banyak 2.000 kg dengan harga satuan Rp15.910 dengan total Rp31.420.000. Maka catatan per audit 31 Desember 2018 adalah Rp596.625.000. Dengan jurnal pada kredit piutang dagang Rp35.002.000, kredit persediaan barang jadi Ruchovin SP 500 Rp31.820.000, kredit PPN keluaran Rp3.182.000. Lalu keterangan Ruchovin SP 800 dengan catatan per klien dan catatan per audit 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp580.715.000. Keterangan dengan Ruchovin SP 1000 dengan catatan per klien 31 Desember 2018 sebanyak Rp459.067.140, dikoreksi sebanyak Rp15.910.000 dengan penjelasan Ruchovin SP 1000 diberikan untuk sampel promosi untuk pembeli di Hainan dengan banyak 1.000 kg dengan harga satuan Rp15.910 dengan total Rp15.910.000. Maka catatan per audit 31 Desember 2018 adalah Rp443.157.140. Dengan jurnal pada debit beban promosi Rp17.501.000, kredit persediaan barang jadi Ruchovin SP 1000 Rp15.910.000, kredit PPN keluaran Rp1.550.000. Keterangan Ruchovin SP 1500 dengan catatan per klien dan per audit 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp109.853.860. Total keseluruhan adalah catatan per klien 31 Desember 2018 adalah sebanyak Rp1.778.081.000, kredit Rp47.730.000 dan catatan per audit 31 Desember 2018 adalah Rp1.730.351.000. Terima kasih. Pembahasan modul selanjutnya akan dibahas oleh Zikra Ilhamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ilhamullah, NIM 18043172. Saya akan menjelaskan indeks F2, laporan batch produksi 377 atas kekurangan pembelian upah buruh pabrik selama 4 hari. Terhitung tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 sebesar 15 juta dengan jurnal upah langsung di debit sebesar 15 juta dan hutang yang harus dibayar di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, indeks F3. 1. Polivinil, selisih kurang dikarenakan bahan baku dicuri, yaitu sebesar 90 kg dengan harga 15.000 per kilonya, mana jumlahnya itu yaitu 1.350.000. Dengan jurnal beban produksi lainnya yang didebit sebesar 1.350.000 dan persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000 di kredit. Yang kedua ada PS pembelian dari PT Delta yang belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Dengan jurnal pembelian di debit dengan besaran 8 juta dan PPN masukan di debit dengan jumlah 800.000. Lalu ada hutang usaha yang dikredit sebesar 8.800.000. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan indeks M1 atau schedule utang usaha. Terdapat selisih antara jumlah per klien dan per audit untuk PT Berkat karena adanya kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000 di debit. Lalu untuk PT Delta terdapat perbedaan jumlah per klien dan per auditnya karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 dengan jurnalnya pembelian di debit sebesar 8 juta dan PPN masukan di debit 800 dan utang di kredit sebesar 8.800.000. Selanjutnya untuk PT Elang adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2018 tetapi belum dikerilingkan oleh PT Elang pada akhir tahun. Selanjutnya untuk indeks MM1.1 untuk PT Berkat memiliki hasil konfirmasi CRD atau hasil konfirmasi yang tidak cocok dengan perbedaan minus 990 dan untuk PT Elang terdapat hasil konfirmasinya RD atau hasil konfirmasi yang tidak cocok sebesar 2 juta dan untuk PT Delta memiliki hasil konfirmasi RD konfirmasi yang tidak cocok sebesar 8.800.000. Sedangkan untuk PT Andalas, Caraka, Fitra, PT Gaya, PT Hero dan PT Indah memiliki hasil konfirmasi CB atau hasil konfirmasi yang cocok. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioridina Syafira, NIM 18043161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks F4, schedule persediaan bahan penolong. Pada indeks ini terdapat koreksi bahan penolong karton box sebesar 11 juta, yang dimana jumlah tersebut didapat dari didapat karena bahan pembantu karton box yang memiliki selisih sebanyak 10.000 pieces yang disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi, yang dikalikan dengan 1.100. Kemudian barulah dapat hasil 11 juta. Kemudian jurnal yang didapat menjadi beban produksi tidak langsung lain-lain sebesar 11 juta dan persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks MM12 yang pada schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Pada indeks ini terdapat hasil konfirmasi sebesar 9.810, yang dimana hasil ini ditemukan pada indeks MM11 pada total hasil tabel di bagian perbedaan sebesar 9.810. Kemudian selisih dengan pembukuan klien sebesar 1.226.100 rupiah yang didapat dari indeks MM11 juga pada total pengeluaran pada total tabel pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Yang dimana selanjutnya total yang dikirim sebesar 9.810 yang dikurangkan dengan 1.278.926.100 rupiah yang menjadi hasil total dari total utang usaha sebesar 1.269.100 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan indeks PL2. Yang pertama, ada selisih pada persediaan bahan baku akhir karena adanya transaksi pembelian yang belum dicatat sebesar 8 juta. Di sisi debit dan juga selisih
karena bahan baku dicuri sebesar 1.350.000 dan bahan penolong yang terendam banjir sebesar 11 juta di sebelah kredit. Lihat di skedul F3 F4. Yang kedua, terdapat selisih pada akun tenaga kerja langsung sebanyak 15 juta akibat kekurangan pembebanan. Yang ketiga, total biaya manufaktur terdapat selisih karena adanya selisih pada persediaan bahan baku akhir dan juga tenaga kerja langsung. Yang keempat, terdapat selisih pada persediaan barang dalam proses akhir sebesar 15 juta. Yang kelima, terdapat selisih pada persediaan barang jadi sebesar 23.865.000, lihat pada skedul F1. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.